Perkenalkan, nama saya Serius Bolele, NIM 08012300. Dan pada saat ini saya semester 5, saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah Teologi Sistematika 4. Dan sebelum itu, dosen pengampu mata kuliah Ibu Pendeta Erlina Barubu, Magister Teologi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan bab 2, angelologi. Bagian A, definisi angelologi. Yang pertama, etimologis. Kata angelologi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu, pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, angeloginya adalah malaikat. Bisa disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari tentang malaikat, ilmu yang akan memahami apa saja peran malaikat. Lalu pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai malaikat. Dan yang kedua, istilah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan, ditunjukkan pada utusan manusia atau utusan ilahi. Kejadian pasal 28 ayat 12. Arti dasar kata itu adalah ia yang diutus. Jadi malaikat ini adalah utusan dari Allah. Malaikat ini yang diutus oleh Allah. Lalu ada beberapa hal yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Yang bagian A, putra Allah. Malaikat juga disebut putra Allah. Malaikat ini juga adalah disebut putra Allah yang diutus Allah untuk melayani orang-orang percaya. Dan bagian B, yang kudus. Malaikat ini juga adalah malaikat yang kudus yang diciptakan oleh Allah. Yang bagian C, tentara atau pasukan. Ini malaikat ini juga merupakan sebuah tentara surgawi atau pasukan. Malaikat disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Jadi malaikat ini sebagai pasukan yang Tuhan utus untuk menjaga atau menolong orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, angelos muncul 175 kali, namun kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Jadi malaikat ini bertindak atas nama yang mengutusnya. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angelologi ini malaikat. Arti kita akan mempelajari tentang malaikat. Bagian B, keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. 34 kitab Alkitab memberikan referensi pada malaikat. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Kita bisa melihat pada kitab Matius pasal 4 ayat 11. Jadi malaikat melayani Yesus Kristus setelah Yesus sudah melewati masa pencobaan di padang gurun. Jadi setelah Yesus sudah dicobai dan tidak bisa dicobai, lalu malaikat surga datang untuk melayani Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah keberadaan malaikat. Kredibilitas artinya merujuk pada kemampuan seseorang atau dapat diandalkan. Jadi arti kredibilitas ini merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat diandalkan. Sekarang kita masuk pada asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Betul, kita tidak tahu karena di penciptaan itu tidak dijelaskan malaikat diciptakan. Tetapi kita tidak tahu kapan itu Allah menjadikan malaikat. Yang kita percaya bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah.
Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 ditemukan bahwa mereka itu diciptakan oleh anak Allah dan untuk Dia. Jadi di situ dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16 itu dijelaskan di sana bahwa malaikat itu diciptakan oleh anak Allah dan untuk Dia. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Jadi tugas atau pekerjaan malaikat ini untuk menolong dan melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga kepada orang yang jahat. Malaikat menolong dan memelihara orang-orang saleh. Malaikat ini juga menolong dan memelihara orang-orang yang saleh dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Malaikat juga bertugas menjagai anak-anak. Malaikat ini juga menjagai anak-anak supaya anak-anak ini tidak jatuh dalam dosa atau dipengaruhi oleh si iblis. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke surga. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai budak Allah, kelak nanti kita akan dibawa malaikat ke surga. Malaikat-malaikat akan menyertai dia. Dia siapa? Yaitu Yesus Kristus. Malaikat ini menyertai Yesus Kristus, Tuhan kita Maha Penguasa. Malaikat juga akan melaksanakan hukum Allah ke orang-orang jahat. Malaikat membawa orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari Tuhan di hadapan Allah untuk dihakimi. Lalu ketika Allah sudah menghakimi, tugas malaikat mencampakkan ke neraka. Malaikat juga akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Malaikat juga akan menghimpun atau membawa orang-orang yang percaya di dalam kerajaan surga. Jadi itulah asal mula atau itulah beberapa pekerjaan malaikat yang diberikan oleh Allah. Asal mula malaikat itu kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan, tetapi yang kita tahu bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan iblis. Sekarang kita masuk pada bagian D, natur dan atribut malaikat. Yang pertama, malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Jadi malaikat ini keberadaannya bersifat roh. Walaupun dikatakan meskipun malaikat dapat dinyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Jadi walaupun malaikat menunjukkan wujud sebagai tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi malaikat ini tidak memiliki tubuh seperti kita saat ini, tapi malaikat ini disebut roh. Bagian kedua, malaikat adalah makhluk ciptaan. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan yang diciptakan Allah. Tidak mungkin malaikat ini diciptakan iblis, tetapi malaikat inilah ciptaan Allah. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi malaikat ini diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya berapa banyaknya. Pernyataan tentang penciptaan di Kolose pasal 1 ayat 16 menunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Jadi hanya satu kali penciptaan malaikat. Keempat, malaikat memiliki utusan yang lebih tinggi dari manusia. Jadi malaikat ini memiliki utusan atau tugas yang tinggi daripada manusia. Malaikat diutus untuk menjaga manusia, untuk menjaga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Karena malaikat ini tidak dapat mati. Para malaikat lebih berhikmat dari manusia. Malaikat ini berhikmat, lebih memiliki hikmat yang tinggi daripada manusia. Jadi itu beberapa hal, natur dan atribut malaikat. Sekarang kita masuk pada bagian E, klasifikasi malaikat. Para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjukkan pada kita bisa membuka Alkitab kita
Di situ dijelaskan bahwa terdapat penjelasan yang lebih kita dapat memahami. Yang pertama, tingkat dari para malaikat yang jatuh. Kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat pertama atau tertinggi. Ketiga, penguasa adalah mereka diberi otoritas. Keempat, penghulu di dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Itu beberapa hal peran malaikat sebagai pengusaha pemerintah. Kita masuk bagian kedua, malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Malaikat yang adalah individu yang terutama. Yang pertama, Mikhail berarti siapakah yang seperti Allah. Dan di kitab suci diklasifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat. Mikhail adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel. Jadi Mikhail ini malaikat yang diutus Allah untuk menolong bangsa Israel di saat mereka berperang. Kedua, Gabriel berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Jadi Gabriel ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang kuat. Gabriel kelihatannya utusan khusus Allah dari program kerajaan. Jadi Gabriel ini adalah malaikat utusan khusus oleh Allah untuk program kerajaan Allah. Yang ketiga, Lucifer berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafin yang mengelilingi tata Allah. Tetapi karena keegoisan Lucifer, karena ia ingin menjadi sama seperti Allah, ia ingin menjadi maha tinggi, sehingga ia dicampakkan ke dunia. Karena orang-orang yang mau menyamai tinggi seperti Allah, itu berarti orang yang mau seperti Allah. Jangan kita seperti Lucifer hanya karena keegoisannya. Ia mau merendahkan Allah, ia mau lebih tinggi dari Allah. Tapi kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus merendahkan diri kita, karena hanya ada satu nama yang bisa kita tinggikan, itu nama Yesus Kristus yang dapat menolong kita. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, malaikat yang melayani Allah. Itu beberapa hal dalam nomor ini malaikat yang memiliki tingkatan tertinggi. Itu ada 3. Yang pertama tadi Mikhail berarti siapakah yang seperti Allah. Dan yang kedua, Gabriel berarti manusia atau Allah yang kuat. Yang ketiga, Lucifer berarti bersinar atau bintang fajar. Sekarang kita masuk pada bagian 3, malaikat yang melayani Allah. Yang pertama, kerub adalah urutan yang kelas tertinggi, yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat diringkaskan dengan cara ini: mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadiratnya Allah. Jadi kerub artinya urutan yang atau kelas tertinggi. Dan yang kedua, serafin berarti yang dibakar. Digambarkan mengelilingi tahta Allah. Kita bisa melihat pada kitab Yesaya pasal 6 ayat 2. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 rangkaian seruan mereka, suci, 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 berarti mengakui Allah sebagai sangat sempurna dalam kekudusannya. Benar, kita mengakui Allah itu adalah Allah yang suci, suci, karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah berdosa. Karena Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sempurna. Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Allah, Putra, dan Roh Kudus. Itu merupakan pribadinya, sedangkan hakikatnya hanya satu, yaitu Allah.
Sekarang kita masuk pada bagian F, pelayanan malaikat. Melayani Allah itu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang-orang jahat. Jadi pelayanan malaikat ini melayani Allah juga, menolong orang dan melaksanakan kehendaknya Allah bagi orang-orang yang saleh dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bagaimana pelayanan malaikat. Yang pertama, malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua kali. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan penting pada Kristus juga menekankan kelahirannya sebagai makhluk. Malaikat mengelilingi tahta Bapa. Demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Yang pertama, malaikat memprediksi kelahirannya. Kita bisa melihat Lukas pasal 1 26-38. Gabriel datang pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Jadi malaikat ini atau Gabriel ini datang kepada Maria untuk menjelaskan bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang akan menebus dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes. Jadi malaikat ini melindungi di waktu Yesus masih kecil dari maksud si jahat Herodes. Malaikat menjaga Yesus sampai besar. Ketiga, malaikat melayani dia setelah pencobaan. Kita bisa melihat Matius pasal 4 ayat 11. Setelah Yesus sudah melewati pencobaan di padang gurun, malaikat datang untuk melayaninya. Keempat, malaikat menguatkan dia di Getsemani. Kelima, para malaikat mewartakan kebangkitannya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, para malaikat mewartakan atau memberitahukan ke seluruh dunia bahwa Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Keenam, para malaikat hadir di kenaikannya. Jadi waktu Yesus Kristus naik di kerajaan surga, para malaikat hadir. Yesus naik di kerajaan surga, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, malaikat melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Kita bisa melihat di kitab Ibrani pasal 1 ayat 14. Istilah Ibrani untuk melayani leiturgika tidak meliputi ide perbudakan, tetapi untuk menolong orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, malaikat ini melayani orang percaya. Mereka sebagai roh-roh. Yang pertama, proteksi dalam hal fisik. Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Para malaikat melindungi orang-orang yang berlindung pada Allah dari kecelakaan fisik. Jadi malaikat Tuhan juga akan melindungi orang-orang yang mau berlindung di dalam Tuhan secara fisik. Mereka membebaskan para rasul dari penjara dan Petrus dari penjara. Mereka akan melindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malaikat ini melindungi kita, menolong kita ketika kita terus meminta pertolongan dari Tuhan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Malaikat akan melindungi 144.000 pada masa tribulasi. Masa tribulasi artinya merujuk pada periode waktu di masa depan ketika dunia mengalami kesengsaraan besar dan kesulitan dunia yang luar biasa sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi masa tribulasi ini merupakan masa kesengsaraan dan kesulitan yang besar sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang kedua, pemeliharaan secara fisik. Malaikat juga akan memelihara secara fisik, akan melindungi secara fisik. Ketiga, dorongan. Malaikat ini mendorong kita dalam hal selama badai di laut. Malaikat mendorong Paulus
mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Jadi ini sebuah perumpamaan bahwa ketika Paulus dalam perjalanan untuk ke Roma lalu ada badai, lalu malaikat mendorong terus Paulus untuk terus berjalan sampai ke Roma untuk bersaksi dengan Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau hati kita sudah didorong untuk bersaksi kepada orang-orang tentang Yesus Kristus, ayo laksanakan. Keempat, petunjuk. Malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida di Topedia. Malaikat mengatur Cornelius dan Petrus yang membawa orang non-Yahudi. Jadi malaikat ini memberikan petunjuk juga. Baik itu dalam kehidupan kita, malaikat akan memberi petunjuk untuk kita bersaksi bagi orang. Kelima, menolong dan dalam jawaban doa. Malaikat juga menolong kita dalam jawaban doa kita. Doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, malaikat akan menolong kita. Percayalah bahwa doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Allah akan dijawab Tuhan di waktu yang terbaik. Keenam, membawa orang percaya pulang. Yang artinya membawa orang yang percaya pulang ke pangkuan Allah. Atau karena ketika kita sudah meninggal, tubuh kita itu tinggal di dunia akan seperti debu lagi. Lalu jiwa dan roh kita akan kembali kepada sang pemilik. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Karena jiwa dan roh kita itu hanya dimiliki hanya Yesus Kristus. Pemiliknya Yesus Kristus. Ketiga, relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang tidak percaya. Malaikat ini terlibat dalam penghakiman. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dibawa di hadapan Allah, dihakimi. Setelah dihakimi, malaikat akan mencampakkan ke neraka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus agar kita tidak masuk penghakiman, agar kita tidak dihakimi lalu dicampakkan di neraka. Tetapi kita percaya Yesus Kristus, lalu tempat kita akan diposisikan di surga yang indah. Para malaikat terlihat menghakim orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Jadi para malaikat ini menghakimi orang di Yerusalem. Kita bisa melihat dalam kitab Yehezkiel pasal 9 ayat 1 sampai 11. Malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Jadi jangankan dulu di Yerusalem, tetapi kita lihat di sekeliling kita masih banyak orang yang menyembah berhala. Yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita beritakan, mari kita bersaksi bahwa yang kita sembah itu hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Demikian pembahasan pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang malaikat, yang mempelajari tentang malaikat atau pembahasan bab 2 angelologi. Saya minta maaf jika banyak kekurangan kata atau jika kurang jelas atau banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Karena pada saat ini saya terus belajar untuk terus mengembangkan pengetahuan. Mari dukung saya Bapak Ibu biar saya dapat selesai di STTM Nias Barat dan bisa bersaksi untuk Yesus Kristus di seluruh dunia. Demikian, Shalom.